Bunda, aku tuh masih sering banget kelayangan. Apakah itu ada hubungannya sama asam lambung? Kemudian tepung Garut itu bisa menyembuhkan sesak nggak sih? Ini aku udah punya tepung Garutnya. Kemudian madu Z-Smack itu berapa lama sih dikonsumsi sampai sembuh? Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, kemarin tuh aku live TikTok ya. Banyak yang nanya dari kalian yang pengen berinteraksi langsung dengan aku, yang pengen WA, yang pengen DM. Bisa follow TikTok aku ya, nolawaod21, atau Instagram aku noladarhum_waod. Di sana ada nomor telepon aku ya di bio, kalian bisa cek. Tapi kalau misalnya udah DM ya, ataupun udah chat tapi aku nggak jawab, ya sabar, karena aku juga nggak punya admin dan aku punya kesibukan. Jadi nggak semua pesan yang masuk itu aku bahas ya, karena jujur ya, WA udah masuk, DM dan juga chatan tuh ada ribuan. Jadi aku itu bahasnya satu-satu ya. Biasanya nih aku meluangkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk balas komentar-komentar dari kalian. Jadi kalau misalnya yang nggak dibalas, aku tuh nggak sombong, tapi memang aku nggak ada waktu ya. Waktu aku terbatas karena aku juga punya tanggung jawab di rumah, punya tanggung jawab di kerjaan aku juga. Jadi mohon dimaklumin karena aku nggak punya admin. Kenapa? Karena aku punya admin yang ngalamin itu kan sensasinya aku, bukan admin. Jadi aku tuh harus aku sendiri yang jawab. Mereka nggak tahu sensasi apa yang aku alami dan hal-hal apa yang aku lakukan pada saat itu sehingga aku sembuh. Jadi aku sarankan ke kalian, mohon dinonton video-video aku, bisa di scroll karena semua pengalaman aku dari A sampai Z, dari awal sampai aku sembuh udah aku share. Tapi kalau misalnya belum ada videonya, boleh komen di bawah ini, nanti aku bakal buatkan videonya ya. Dinantikan aja ya. Yang mau gabung di snack video juga, aku udah punya snack video nolawaod, dan di Facebook juga ada Adeva dan Bunda. Kalian juga bisa follow aku juga sering share ya di semua sosial media aku. Nah teman-teman, kebetulan kemarin itu aku live TikTok dan ada beberapa komentar di YouTube yang nanya masih sering kelayangan, pusing. Itu ada hubungannya nggak sih dengan asam lambung? Makanya di video kali ini aku bakal bahas. Kemarin juga ada yang nanya ciri-ciri asam lambung sembuh. Kemudian juga ada yang nanya cara konsumsi tepung Garut. Apakah tepung Garut itu bisa menyembuhkan lambung? Apakah tepung Garut itu bisa menyembuhkan sesak? Di sini aku bakal bahas juga. Aku udah punya tepung Garut dan juga obat herbal yang aku konsumsi itu adalah madu Z-Smack. Karena pada saat aku berjuang juga konsumsi ini, dan ini gomuk. Gomuk ini adalah madu untuk menambah berat badan karena ini bisa meningkatkan nafsu makan ya. Untuk semuanya ini linknya aku cantumkan di description box video ya. Ini aku beli sendiri ya teman-teman, karena biasanya nih kalau kalian nonton, ini pasti endorsean. Enggak, jadi aku beli. Ini nggak mungkin aku dikasih 9 botol kalau di endorse. Ini aku beneran beli ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Yang pertama aku bakal bahas terkait masih sering kelayangan ya. Pernah nggak sih ngalamin? Jadi kelayangan ini sebenarnya umumnya dialami oleh siapa aja, baik itu pejuang asam lambung ataupun penyakit yang lain, dan bahkan orang yang sehat-sehat aja bisa mengalami kelayangan ya. Aku nih sering kelayangan kalau misalnya aku kecapean. Jadi kecapean ini kan bisa juga memicu naiknya asam lambung. Jadi memang semuanya itu ada hubungannya sama asam lambung, tapi ada penyebabnya dong. Kenapa aku kelayangan? Ternyata setelah aku konsultasi ya, kata dokter aku tuh kurang istirahat, banyak pikiran, dan aku tuh mengkonsumsi sayur-sayuran pemicu seperti kol, sawi, kemudian sawi putih, toge, itu ternyata nggak boleh dikonsumsi oleh kita karena itu bisa memicu naiknya asam lambung cepat reaksinya kalau kita makan sayur-sayuran tersebut kalau kita belum benar-benar sembuh. Jadi kelayangan ini menurut aku umum sih dialami oleh siapa aja, apalagi nih yang memiliki tensinya rendah ataupun tensinya tinggi. Teman aku aja dia sehat-sehat aja tiba-tiba vertigo ya, karena apa? Dia itu suka banget makan daging-daging stick, ternyata tensinya itu tinggi tiba-tiba. Dia tuh suka makan junk food. Ini aku bukannya menceritakan orang lain, ini contoh aja. Jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Jadi memang semua itu ada hubungannya sama asam lambung, tapi itu gak seram kok teman-teman, kita pasti sembuh ya. Pada saat itu teman-teman, aku tuh lagi di perjalanan, hujan deras banget, dan aku baru nyampe di stasiun kota. Setengah perjalanan lagi ke kantor aku tuh tiba-tiba kelayangan. Dan di situ kayak kilat itu banyak banget, aku mulai panik dan cemas. Di situ aku duduk, aku minggir berteduh di warung
ya. Aku tuh kelayangan sampai berpegang di motor aku, ya Allah ini aku kenapa. Ternyata ya aku tuh kecapean. Keesokan harinya ya aku tetap lanjut kerja pada saat itu, tapi nyampe di kantor aku istirahat ya, dan juga minum air putih ya, asupan-asupan aku perhatikan, aku minum vitamin. Di situ aku udah mulai konsumsi Neurobion Forte yang pink ya. Itu memang bagus membantu, itu obat saraf tapi aman untuk pejuang asam lambung. Tapi keesokan harinya karena aku libur kerja, pada saat itu aku pengen dong cek ke dokter, ini kenapa sih aku kemarin tiba-tiba kelayangan. Dokter aku nanya, kamu kecapean nggak? Ya aku ingat di situ udah 5 hari kerja dan kerjaan aku banyak dan aku sering kehujanan. Iya dok, aku kecapean sih kemarin ya. Kemudian juga banyak kerjaan. Jadi ini pemicunya kata dokter. Kemudian juga kamu asupannya nggak diperhatikan. Kamu konsumsi salah satu sayuran ini nggak yang disebutkan, kayak toge, sawi putih, dan juga kubis atau kol. Oh ya, kemarin aku makan sawi putih. Aku tuh suka banget capcay. Jadi biasanya sawi putih kalau nggak dikasih sawi hijau, kalau nggak ada aku pakai sawi putih. Ternyata itu bisa memicu naiknya asam lambung. Makanya itu adalah jadi bersatu semuanya, makanya membuat aku kelayangan. Kemudian selain kelayangan biasanya kan kebas-kebas juga. Jadi itu karena kita juga biasanya peredaran darahnya nggak lancar. Jadi selain kita harus olahraga atau jalan ya, jalan beberapa langkah gitu ya, atau berjemur di panas matahari, kurang juga vitamin D ya, kita harus konsumsi vitamin. Makanya kalau yang kalian yang banyak aktivitas di luar, wajib banget ya minum air putih. Kalau bisa minum susu, aku sarankan bisa minum susu SR atau Etawanesia. Jadi susu yang aku konsumsi itu ini ya, Etawanesia ini. Kalau misalnya aku lagi ngap ya, karena ini bisa meredakan, kemudian juga lagi batuk, ini aku konsumsi. Kalau misalnya lagi baik-baik aja tapi aku ingin meningkatkan kekebalan tubuh aku minum susu SR12 yang ini ya. Jadi sebenarnya cocok-cocokan, ini aku stok semuanya dan aku beli sendiri teman-teman ya. Aku tuh belinya nggak sekaligus satu-satu. Misalnya hari ini kebeli ini, besoknya beli lagi yang lain, kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih sering kelayangan, hal yang harus dilakukan adalah istirahat yang cukup, pikirannya harus dikontrol, jangan sampai asam lambung naik, karena itu bisa menyebabkan kelayangan. Asam lambung naik dan kita kecapean itu muter ya. Itu tuh muter pikirannya, dan juga nanti kita tuh bakalan kelayangan, pusing banget. Kadang lagi duduk tiba-tiba, duh kok kayak kaget gitu, terus kayak muter gitu. Aku kayak gitu, kadang mau sholat aja tuh sujud kayak jungkir balik kayak gitu ya. Karena kita juga kecapean, dan itu yang pertama itu adalah pikiran. Kalau kita aduh udah pusing banget nih mikirin kerjaan, mikirin gas habis, listrik habis, itu semuanya bersatu, makanya kita jadi kelayangan. Jadi minum vitamin, istirahat yang cukup, dan perhatikan asupannya. Konsumsi vitamin D juga bagus ya teman-teman ya. Dan juga sering berjemur di panas matahari pagi. Aku kan udah aktivitas seharian bun, nggak tinggal diam. Meskipun kita udah aktivitas seharian, tapi kalau nggak kena matahari juga kan percuma. Jadi kita tuh wajib kena matahari. Biasanya kan kita kerja juga hanya duduk doang sambil ngetik kayak gitu ya. Dan juga aku sarankan untuk menghindari mengangkat beban yang berat ya, seperti itu. Karena beban berat itu kita bisa urat-urat di perut kita itu bakalan ketarik, itu nanti menimbulkan sensasi lagi. Nah jadi seperti itu ya. Kemudian ada juga yang bertanya tentang tepung Garut. Jadi tepung Garut ini berfungsi untuk melindungi dinding lambung kita. Ini terbuat dari pati Garut ya, obat-obatan tradisional. Jadi ini aman, bisa dikonsumsi jangka panjang. Aku aja 2 tahun lebih konsumsi ini. Bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, aman. Dan juga ini bisa dikonsumsi anak-anak usia 9 bulan ke atas. Jadi gak ada masalah, caranya itu bisa langsung diseduh dengan menggunakan air biasa. Setelah itu diseduh dengan air mendidih agar mengental. Bisa juga diaduk di atas kompor yang ada apinya ya, jadi sampai mengental gitu baru dikonsumsi ya, tunggu dingin. Bisa ditambahkan madu atau ditambahkan gula aren. Cara konsumsinya itu adalah 30 menit sebelum makan nasi. Jadi kalau misalnya kalian makan apa-apa sebelum makan, konsumsi tepung Garut dulu ya, agar terlindungi. Jadi makanan-makanan kita itu nggak kaget kena lambung. Apalagi kalau misalnya kalian makan yang goreng-gorengan, jangan sampai langsung kena gorengan, perut kita masih dalam keadaan kosong. Jadi aku sarankan, jadi pemula, pengawal, pengantarnya itu ada tepung Garut dulu. Karena ini bagus untuk melindungi dinding lambung kita yang misalnya luka, iritasi, pukat, ataupun ada penyakit lain. Jadi ini memang bagus ya. Ini linknya aku cantumkan di description. Nah kemudian ini bisa menyembuhkan ngap nggak? Jadi sesak atau ngap itu terjadi kalau kita udah cemas ya. Cemas itu bisa membuat kita ngap. Kemudian asam lambung udah naik ke dada dan menghampiri paru-paru, itu pasti bakal ngap. Jadi caranya gimana agar nggak
kambuh-kambuhan asam lambung kita, perhatikan asupan makannya, kemudian pola tidurnya diperhatikan, gak boleh begadang juga, dan juga hindari pantangannya ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian masih sulit BAB, aku sarankan bisa konsumsi air tajin beras merah, karena kemarin juga banyak yang komen ya. Nah selain itu juga obat-obatan herbal udah sering aku bahas. Kemudian selain itu juga ada yang nanya obat herbal aku madu Zsmax ya, ini udah aku beli, udah 9 botol aku beli, kalian boleh coba. Dan penyembuhannya berapa lama, ini cocok-cocokan, jadi cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Kalau kalian mau ikhtiar dengan madu Zsmax boleh banget, tapi sambil ikhtiar pola makannya juga diperhatikan. Jangan mentang-mentang minum madu Zsmax, konsumsi tepung Garut, makannya bebas, makan pedas boleh, nggak boleh ya. Jadi harus disiplin teman-teman agar cepat sembuh. Nah kemudian selanjutnya juga ada yang nanya masih tenggorokan yang mengganjal. Tenggorokan mengganjal itu karena asam lambung dan esofagus. Biasanya tenggorokan kita mengganjal, rasanya pahit, asam, dan bawaannya pengen buang air ludah terus. Caranya itu adalah perhatikan kebersihan gusi dan gigi, sering kumur-kumur air garam, minumnya air hangat, hindari yang es-es dulu ya. Kalau misalnya nggak mampan juga, aku sarankan bisa konsumsi jahe setiap hari setelah maghrib, tapi setelah makan nasi jangan dalam keadaan perut kosong. Kalau mau siang hari juga boleh, seperti itu ya. Nah kalau ulu hati masih sering mengganjal, perut itu kayak masih mengganjal ada sesuatu, itu karena mah ya, asam lambung kita naik, itu disebabkan karena kita sering mengangkat beban yang berat dan juga kecapean. Cara mengatasinya dikompres aja, ambil air hangat di botol beling atau botol sirup ABC, kemudian dikompres di tengah-tengah ini ya, agar kita ya nggak kambuh-kambuhan. Dan nanti kalau lama-lama, biasanya aku sampai 3 hari itu berturut-turut, kompresnya itu sebelum makan ya, di subuh atau pagi hari sebelum makan, pada saat bangun tidur. Setelah 3 hari sih biasanya langsung enakan, dan itu bisa makan lagi dan bisa aktivitas lagi, napas juga jadi plong. Kemudian aku sarankan juga kalau mau mandi sore ya, ataupun mandi pagi, kalau misalnya lagi banyak banget lendir di sini kayak ngap gitu, pakai air hangat, tetesin minyak kayu putih ke dalam air mandi kalian sebelum mandi, dihirup dulu ya, kayak masih ada uap-uapnya gitu, jadi plong ya, enakan. Dan juga kalau mau tidur, perhatikan posisi bantalnya ditinggiin, pakai baju yang nyaman ya buat kita, balurin semua badan kita dengan aromaterapi agar nyenyak tidurnya. Bisa lakukan yoga kualitas tidur ataupun meditasi sebelum tidur ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share kali ini terkait kelayangan dan sensasi-sensasi yang lainnya aku bahas, karena banyak yang nanya, makanya aku buat dalam satu video. Semoga kalian nonton video ini dan juga bisa membantu, bisa pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!